Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita menyelesaikan transformasi Fourier. Kita sampai ke teorema berikutnya, teorema konvolusi. Jadi dalam teorema konvolusi ini, jika kita punya transformasi Fourier dari F1T convol F2T itu sama dengan F1 omega kali F2 omega. Jadi F1T convol F2T itu kan sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga F1V kali F2 T min V dV ke F1T convol F2T sama dengan integral min tidak hingga sampai tidak hingga F1 T min V dikali F2V dV dan F1 convol F2 sama dengan F2 convol F1, maka fungsinya adalah komutatif. Ini adalah teorema konvolusi yang akan mungkin sering kita gunakan dalam transformasi Fourier. Kemudian berikutnya setelah teorema konvolusi adalah teorema perkalian. Teorema perkalian. Jadi transformasi Fourier perkalian dua fungsi sama dengan 1/2V kali konvolusi dari transformasi Fourier masing-masing fungsi. Oke. Jadi transformasi Fourier dari F1T kali F2T itu sama dengan 1/2V kali F1 omega convol F2 omega. Gini kan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Maka transformasi Fourier dari F1T dot F2T itu kan sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga F1T dikali F2T dikali E pangkat min J omega T dt. Ini kan bentuk umum dari transformasi Fourier. Sama dengan integral min tidak hingga sampai tidak hingga F1T dikali F2T kali E pangkat min J omega T dt. Ini kan sama dengan integral min tidak hingga sampai tidak hingga. Kita bisa gantikan F1T-nya dengan 1/2V dikali integral min tidak hingga sampai tidak hingga F1 lambda dikali E pangkat J lambda T D lambda. Jadi kita asumsikan fungsi dari F1T adalah ini, dari inverse dari F1 lambda dikali dengan F2T dikali E pangkat min J omega T dt. Maka persamaan ini menghasilkan sama dengan 1/2V integral min tidak hingga sampai tidak hingga F1 lambda dikali dengan integral min tidak hingga sampai tidak hingga F2T dikali E pangkat min J
omega min lambda T kali D lambda. Sama dengan 1/2 V integral min tidak hingga sampai tidak hingga F1 lambda dikali F2 dari omega min lambda kali D lambda. Maka ini sama dengan 1/2 V kali F1 lambda convert F2 lambda sama dengan 1/2 V F1 omega convert F2 omega, di mana lambda dan omega itu adalah dummy variabel. Oke, ini adalah pembuktian bahwa teorema perkalian dua fungsi itu adalah 1/2 V kali konvolusi dari masing-masing transformasi Fourier. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah scaling. Yang terakhir adalah scaling. Oke. Ada dua, ada scaling waktu dan scaling frekuensi. Bila transformasi Fourier dari Ft itu sama dengan F omega, maka Fat transformasi Fourier-nya adalah 1 per nilai absolut dari A dibagi F omega per A. Maka kita buktikan. Apa buktinya? Transformasi Fourier dari Fat itu sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga Fat dikali E pangkat min J omega T dt. Itu kan sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga Fat dikali E pangkat min J omega At dibagi A, ini juga D At dibagi A. Oke, ini menghasilkan sama dengan 1 per A dikali integral min tidak hingga sampai tidak hingga Fat dikali E pangkat min J omega per A dikali At kali D At. Oke, jadi A-nya keluar ke sini. Maka transformasi Fourier dari Fat scaling frekuensi maupun scaling waktunya sama dengan 1 per A kali F omega per A. Jadi terbukti ya bahwa scaling waktu maupun scaling frekuensi kita bisa mendapatkan fungsi ini, bahwa kita scaling Ft-nya dengan A, 1 per A dikali F omega per A. Kemudian yang terakhir adalah dualitas. Oke, dualitas. Integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga Ft kali E pangkat J omega T dt itu sama dengan 2V F min omega. Maka ini itu sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga F omega dikali E pangkat J omega T D omega itu sama dengan 2V F min T. Maka konsep ini Ft dan F omega disebut dengan dualitas. Oke, kenapa? Karena kita tahu, Anda lihat bahwa di sini T-nya Ft kan kita bisa ganti dengan F omega.
E pangkat J omega T, E pangkat J omega T, ini DT, ini D omega. Ini 2V, F omega, ini 2V, FT. Maka ini kita bisa bolak-balik sebenarnya antara FT dan F omega T dan omega. Maka jika F1T itu sama dengan misalnya 1 untuk T kurang dari T1 dan 0 untuk T lebih besar dari T1, maka transformasi Fouriernya F1 omega itu sama dengan 2 sin omega T1 per omega. Dan F2T, jika F2T adalah sin omega T per Vt, itu kalau kita transformasi Fourier kan dia F2 omeganya sama dengan nilainya 1 untuk nilai omega kurang dari W dan 0 untuk omega lebih besar dari W. Nah, maka kalau misalnya kita gambar yang pertama, fungsi F1T yang pertama ini, fungsi F1T tadi kan fungsinya seperti ini ya. Nah, fungsinya kan seperti ini nih. Nilainya 1 di sini adalah T1 dan T2. Kalau kurang dari T nilainya 1 lebih besar daripada T, nilainya T1 nilainya sama dengan 0. Sini T1 bukan T2 ya, T1. Di sini T1. Oke. Ini adalah F1T. Kalau kita transformasikan Fourier, gambarnya menjadi seperti ini. Ini F1 omega. Di sini adalah omega. Di sini, fungsi di sini nilainya adalah min V per T1. Ini V per T1. Maka gambar ini kalau misalnya di fungsi yang kedua, ini F1T ya. Fungsi yang kedua tadi bunyinya adalah sin omega T per Ft di sini. Ini kalau transformasi Fourier kan seperti ini. Maka kalau kita gambar fungsi F2T-nya kan sin omega T per Ft ya. Gambarnya menjadi F2T, ini T. Di sini adalah min V per W, yang di sini adalah V per W. Kalau kita transformasikan Fourier menjadi gambar grafiknya itu adalah seperti ini. Ini F2 omega yang tadi F2T ya. Omega di sini adalah min W, di sini min W. Oke. Kalau Anda lihat, maka sama ya kalau misalnya fungsi F1T di sini, transformasi Fourier gambarnya kan seperti ini. Kalau kita punya fungsi dalam domain T, fungsinya yang kedua ini, jadi ini kita bisa bolak-balik sama ini. Maka transformasi Fourier juga gambarnya seperti yang gambar yang pertama F1T. Maka ini disebut dengan konsep dualitas. Dualitas. Oke, mungkin ini akhir dari pembahasan kita di transformasi Fourier. Sampai bertemu, nanti tolong kerjakan PR-nya agar Anda lebih memahami dalam teorem transformasi Fourier. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.